Udah. Tuh Udah. dua. Tiga. Ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, per, Lanjut. eh, Kali ini kami akan presentasikan hasil tugas Hasil tugas project Alpro kami. Tu, tugas proyek kami. yang berjudul catatan pengeluaran dan pemasukan. Catatan Ya, keuangan. catatan keuangan. Diperkenalan nggak? Eh, Gak usah lah ya. ya, perkenalan Udah dulu. kenal. Perkenalan dulu lah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Rifki Katifin dengan NIM 230 123 0231. Saya Muhammad Fazlur Rahman dengan NIM 103012300436. Hmm. Sok, lanjut. Pertama, kami buat tipe data struct money yang berisi ID yang tipe datanya integer, day tipe datanya integer juga, month, year, sama in out tipe datanya string sama amount. Lalu kami buat variabel ID count yang di assign satu. Lalu constant size eh, di kami patok 2568. Sebenarnya itu bebas mau dipatok berapa. Itu cuma Ya kan? buat size-nya aja. Ya, yang buat size-nya aja. Ukuran array-nya. Lalu di function main kami ini inisialisasi variabel array. Lalu di Pada function main kita pindah ke options. Function ya, options. pindahkan function option. Pada function option kami tampilkan menu yang berisi tampilkan data, masukkan data, edit data, sort by amount, sort by date. Eh, Pada switch option ini digunakan ketika user itu menginput dari uh, Dari menu menu. sini. Menu dari Misalkan menu. jika user menampilkan angka satu, maka masuk ke case satu, case pertama. Jika sampai seterusnya juga, kalau user menampilkan nomor 2, case 2, dan seterusnya. Lalu pada function view data, ini diperuntukkan untuk menampilkan data. Uh, ini ID count minus 1 merupakan jumlah data yang telah diinput. Setelah data sudah diinput sini, sudah di itu kami terus kembali ke option array. Lalu di function insert data, ini diperuntukkan untuk masukkan data yang diinginkan oleh user, yang berisi masukan tanggal, masukan bulan, masukan tahun, lalu jenisnya itu adalah uh, pengeluaran dan pemasukan, lalu masukkan jumlah masukan atau pengeluarannya. Lalu pada function edit data ini variabel variabel Oh i ya Mat, di ada kurang ini Mat, itu ID count. ID countnya nambah kan? Karena setiap oh kali user nambahin data lagi, ya, ya. ID countnya bakalan nambah. ID count-nya terus menambah karena ini di plus plus kan ya. Itu di bawah juga ID count ID plus count plus 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 ya. buat nge-track jumlah data yang diinput. Oh ya. Lalu lanjut lagi pada function edit data, variabel i variabel i ini itu di assign 0. Lalu di function edit data juga terdapat perulangan.
yang di dalamnya ada if untuk mencari indeks yang akan diedit. Yang ini. Lalu terdapat masukan user lagi untuk mengganti data yang berisi edit tanggal ini. Setelah setelah user sudah mengganti data, itu masuk ke option array lagi. Silakan pada Fazlur. Nah, di sini ada fungsi sorting. Yang pertama itu sort amount, yaitu mensorting berdasarkan jumlah uangnya, besaran jumlah uangnya yang keluar atau masuk. Di situ ada switch case lagi. Untuk sort amount memilih berdasarkan input user lagi, ada ascending ataupun descending. Untuk case yang pertama itu untuk ascending. Lalu dalam ada for itu untuk apa itu namanya, buat for yang pertama itu untuk i-nya untuk mencari, agak susah sih kalau nggak dijelasin pakai gambar ya. Itu untuk mencari minimalnya. Ini insertion short. Oh ya, ini insertion short. Ini basically buat susah jelasinnya. Pokoknya itu dalam for-nya. Dalam for ada for-nya lagi. Nah, dalam for-nya itu buat ngebandingin apa namanya, array yang apa sih yang berikutnya dengan yang sebelumnya ini membesar atau mengecil. Kalau kondisinya terpenuhi, dia bakalan nge-swap itu yang di dalam for-nya itu, yang paling dalam array j, array j min 1 sama dengan array j min 1, array j. Itu basically buat nge-swap dua value di dalam indeks tersebut. Lalu sama halnya dengan yang case 2 descending, itu cuma dibalik aja pembandingnya, operannya. Yang itu array j min 1 amount, array j amount ya. Ya gitu. Lalu lanjut ke function sort date. Ini agak lumayan complicated. Jadi di sini ada untuk sort date ini sorting menggunakan selection sort. Jadi yang amount tadi itu menggunakan insertion sort. Untuk yang sort date ini menggunakan selection sort. Sort date ini fungsinya buat mensorting berdasarkan tanggal. Di situ ada masukan input user lagi untuk memilih antara mau sorting berdasarkan yang terbaru atau data yang terlama. Untuk algoritmanya sendiri itu dalam for min max-nya itu anggap aja asumsinya gimana sih yang itu. Min max itu asumsikan yang data paling kiri itu adalah nilai terkecilnya. Lalu kita bandingkan dengan array-array yang berikutnya, value-nya. Jadi di sini untuk algoritma yang untuk membandingkannya, kita untuk if yang pertama itu kita membandingkan dulu tahunnya. Apabila tahunnya lebih besar, maka apabila i-nya itu basically minimalnya lah, yang paling terkecil, yang paling kiri. Lalu kita bandingkan dengan ke kanan. J-nya itu akan bertambah terus, tapi I-nya tetap. Nah, lalu
eh apabila kondisinya terpenuhi, maka akan di swap min max-nya menjadi indeks J-nya yang tersebut ya. Terus untuk kondisi keduanya else if array ini apabila tahunnya sama. Nah, apabila tahun sama, maka kita membandingkan bulannya. Selanjutnya, apabila bulannya sama lagi, kita akan membandingkan harinya. Itu untuk algoritma dari si sortingan berdasarkan tanggal. Nah, lalu di bawah di luar for loopnya ada ini untuk nge-swap. Karena selection sort itu nge-swapnya sekali doang di akhir, berbeda dengan insertion sort itu kan dia dibandingkan dengan, untuk insertion sort itu kan dia dibandingkan dengan array yang sebelum-sebelumnya gitu. Array di belakangnya ini lebih kecil apa lebih besar gitu. Kalau terpenuhi kondisinya maka akan di swap terus. Nah, untuk selection sort ini cuma perlu sekali swap doang. Ini yang bawahnya juga ini buat descending, sama aja algoritmanya, cuma dibalik ininya saja, cuma dibalik operatornya itu lebih kecil ya. Itu adalah belum belum selesai, ini dulu dong, praktek dulu dong, Apa? praktek dia Oh ya, dulu praktik code-nya. ya. Sekarang kami akan mempraktekkan Menjalankan code-nya. menjalankan code-nya. So, run. Super. So, so. Hmm. Sedikit nge-lag. Kita coba masukkan opsinya satu dulu. Karena nggak ada Datanya data belum ada kan? ya, datanya belum Nah, ada. ya, mari kita masukkan datanya dulu. Masukin berapa Masukkan mat, opsi dua. 5 data gitu. Di sini kita masukin datanya satu-satu. Masukkan tanggal. Tanggal berapa? Bebas. 12. Udah cepet Bulannya dong. 12. Tahunnya 2012. Jenisnya apa? Pemasukan Pemasukan. in atau out gitu, bebas. Jenisnya itu untuk mainin itu dia pemasukan apa pengeluaran, karena ini pencatatan keuangan. Ya. Lalu masukkan jumlah berapa? 10.000. Terus kita coba tampilkan datanya. Tampilkan data. Nah, datanya sudah terlihat. Nih, pemasukan 50.000. Sudah. hmm. Masukin Apalagi? lah, coba masukin data lagi. Eh, 5 lah, masukin 5 data coba. 5, 5 data. Ya, Eh, masukkan data lagi sampai 5 kali. data. Banyak banget. 25. 12. 2000. Itulah. Jumlahnya 50.000 lagi. Masukin juga yang jumlahnya beda nanti eh, buat lihat Ya, ini sort by amount-nya. lagi data 13. Bulannya 101. Tahunnya 2017. Dari 2018 tuh. Yang Jenisnya tahunnya sama juga nggak amat buat ngeliat
sort by date-nya nanti. Masuk Pak. Jumlahnya berapa? 100.000 itu bebas. Itu berapa? Ya, bisa. 23 kan? 23 ya. Masukkan sama. Tanggalnya sama kali ya. Bulannya 61. Jenisnya pengeluaran. Pengeluarannya 75.000. Berapa data tadi? Satu kali lagi dah. Sekali lagi. Udah lagi. Tanggal 16. 01 2018. Ini kita dengan 900.000. Itu udah benar kan 900.000? 9 juta itu kayaknya. Hah? 9 juta ya, udah biarin dah. 900.000 itu. Ya, benar. 900 kan Coba itu, tampilkan data 900. lagi, tampilkan data. Ambilkan data. Nah, udah. Datanya sudah benar. Udah kan. Coba edit data dulu, edit data. Edit data juga. Tuh, Bukan edit data. ID-nya itu yang paling kiri itu, yang 1 2 3 4 5. Nah, itu fungsinya ID count itu buat memasukkan ID ke dalam array-nya. Jadi sebagai identitas Ya, aja buat nyari, buat edit-editnya itu. berarti misalkan edit nomor 1. Tanggalnya berarti jadi Tanggal 20 coba. Tanggal 20 bulan 20 11. bulan 1 2013. Jenis masukkan 100. Coba tampilkan data, Jadi berubah nggak? tentukan datanya apakah berubah. Oh, berubah. Berubah. Berarti Sekarang kalau sort by amount. sort by amount nomor 4. Sending terus sending. Eh, coba ascending, coba keduanya. Sending. Tuh, coba Nah, tampilkan lagi. Tampilkan. tentukan Tuh, dimulai dari yang terkecil, 50.000, tujuh semua puluh di lima ribu, 100, sembilan ya. ratus. Sekarang Lalu descending. sending ya. Berarti sort by amount. Sending 2. Kan masukkan data, tampilkan Tampilkan. data lagi. Tuh, sekarang dari, Ya, dari yang betul. terbesar. Dari yang terbesar. Sekarang sort by date. Sort by date. 5. Oldest. Dari yang Lalu tampilkan data. dari yang paling lama Yang itu ada masuk. tidak ada yang Iya bener, itu paling lama tuh 2013. benar ya. Ya. Terus yang by newest. Yang newest. Masukkan tampilkan data Tampilkan data. lagi. Tuh. Ya, yang newest 2018 tanggal 19. Berarti sudah betul. Ya, itu sudah semua fitur dari aplikasi kami. Ya. Jadi segitu saja tubers Untuk tubes dari video kelompok tubers dari 12. kami.
kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf masih ada beberapa fitur yang sedikit error, mungkin ada minor bug Iya, atau ada beberapa kesalahan dalam tampilan. mungkin ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ya, cut.